Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Saya minta kalau perlu lidahnya itu karena terlalu cerewet gitu ya. Awalnya sih saya berpikir kita jadi lawyer dia, kita bantu, kita buat laporan polisi, tolong, ya tolong juga lah. Iya. Kalau nggak mau ya dari awal gitu. Lu baik sama gue baik. Tapi lu curang ya gue hajar. Sekarang kita akan berubah ya. YOLO jadi loyo, oke? Yang loyo bukan lu sama cewek lu. Loyo, lemas dengkul lu sampai nggak bisa dateng. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas topik yaitu tentang YOLO ini yang dilaporkan. Teman-teman pasti udah kenal dong YOLO ini siapa. Nah, kita udah pernah bahas kasus Nikita Mirzani kan. Di situ banyak banget YOLO ini kita bahas. Nah, kali ini gue bakal ngebahas YOLO ini yang dilaporkan oleh Farhad Abbas guys. Dan bermasalah juga dengan Zanzabella ya. Gue jelasin sedikit kenapa permasalahannya juga sampai kalian paham dan bakal tahu kenapa sih Farhad Abbas ini pengen banget YOLO ini masuk dalam penjara ya. Jadi guys, gak usah berlama-lama, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentar yang dibacakan, teman-teman wajib komen di bawah ya. Dan like-nya terbanyak dan teratas, kita bakal bacakan 3 top komen teratas juga buat disampaikan penonton. Atau teman-teman bisa lewat jalur super thanks ya. Yaudah guys, gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke akun TikToknya Zanzabella Official. Nah, di sini dia punya sekitar 50 pengikut ya. Dan di sini tertulis akun asli, berarti akun asli dia ya. Dia emang suka banget ngebahas kasus-kasus gitu ya. Dan dia komentari ya, dan dari pendapat dia. Dan kalau kita lihat dia ngeboom di sini tentang Agus ya sama si Novi Pratiwi ya, teman-teman. Pernyataannya itu bikin kontroversial ya, yaitu nggak sejalan lah sama netizen ya. Kita lihat sedikit ya. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Dia nggak tanggung-tanggung menyeret nama Novi ya. Dia bayangin ya, jadi orang udah baik, udah ngebantuin, dia terespon dari sosok Zanzabella komentarnya. Menurut saya teman-teman itu cukup pedes banget ya kalau ya saya jadi Novi ya. Padahal itu kasus sudah pernah kita bahas juga, itu kasus ya emang cuma miskomunikasi aja sih tentang Dinsos ya. Miskomunikasi, bukan kasus yang emang fatal gitu ya. Cuma masalah perizinan aja itu guys ya. Bukan sampai penganiayaan, itu nggak sampai situ sih. Tapi yang disampaikan Zanzabella pedes banget. Bahkan Zanzabella mungkin menerima hujatan dari netizen nih. Kita bisa lihat komentar dinonaktifkan. Dari situ berkembanglah YOLO ini ya, yang balik lagi membongkar. Dia kan tadi membongkar ya jejaknya si Novi Pratiwi. Nggak salah dong si YOLO ini ngebongkar jejak Zanzabella. Kayaknya makin ngefans banget deh sama YOLO. Wow, keren juga ya YOLO ini. Gue mah kalau ngomong kagak pakai, nggak ada hoax, gue pakai bukti. Tuh. Leci itu kayak NS di
Blue Angels Papa Jayapura. Makanya aduh lu kalau bisa lu nyenggol orang jangan temen gue deh, beneran deh. Oh, jadi Yolo ini adalah temannya Novi. Oke. Nggak mau ya? Kena. Leci pas udah cermin apa belum? Itu justru lagi ngejar lakinya itu sampai ke Jayapura. Jangankan ini ya, Germinya aja, GM ya, itu gue dapet gue kontaknya. Sekarang nggak tahu ya masih jadi leci apa enggak. Gimana laki yang aja ambil ponakannya kelakuannya begitu, mulutnya bacot deh. Waduh. Dan kita lihat nih komentarnya. Mantan leci ambasador. Anjir, leci ya, karena gini, netizen banyak yang nggak percaya ya atas pernyataan Yolo ini gitu. Kenapa netizen banyak yang kayak nggak percaya? Ini bukan nggak mau bawa-bawa partai ya, ini kita nggak ada hubungannya ya. Karena di sini si Zanzabela aktif banget di politik kan. Jadi kayak tidak mungkin lah ya. Zanzabela kan, tidak mungkin. Itu yang membuat netizen terkejut ya. Akhirnya karena dibongkar lah sama si Yolo ini ya, karena dia ngerasa nggak terima. Ini bahkan apa nih? Ada foto apa ini? Tengku Zanzabela. Oh, nyalon ya. Jadi DPR RI nih di Jawa Tengah, DPR RI. Oke. Bahkan dia ikut nyalon jadi DPR ya. Di sini tidak ada maksud membawa partai ya, cuma membahas topiknya aja. Terus kita lanjut. Zanzabela melaporkan Yolo ini dengan pasal ini. Oke, kita dengerin ya. Kita laporkan kembali Yolo ya dengan pasal 27 Undang-Undang ITE dan diterima. Tunjukkan, silakan. Langsung yang bersangkutan menunjukkan supaya dia nyatakan bahwa kita nggak main-main ya. Semenjak Yolo diam, dia langsung kita laporkan. Silakan Mbak Zanzabela. Gimana Kak? Boleh. Dulu boleh. Agak tinggi lagi Kak. Sibuk banget ya tugas Farhat ya. Oke. Jelaskan latar kenapa Yolo ini kita laporin gitu ya. Sudah keterlaluan ya, menurut saya memang harusnya dilaporin karena udah benar-benar udah terang-terangan, udah terlalu vulgar. Gitu Mbak, itu menyangkut fitnah yang apa yang disebut leci dan sebagainya itu ya kayak berarti ya semua itu pencemaran nama baik resep, gitu. menyebarkan resep, Ya, menyebarkan resep, bahkan foto, ada video, semua. berarti itu bagian boxing juga atau seperti apa ya? Hari ini saya mengantarkan Yolo untuk masuk. Silakan, lanjutkan. Gak banyak yang kita ucapkan kayaknya Bang. Ya semua juga udah pada ngeliat, tunggu aja deh. Udah pada tahu ya, udah publish juga ya teman-teman ini. Saya minta kalau perlu lidahnya itu di karena terlalu cerewet gitu ya. Saya tidak pernah kenal dan tidak pernah punya pertemanan yang sama dengan dia. Katanya hari ini Yolo datang ke Gedung Juang Bang. Ini mau Gedung Juang nih. Yolo juga datang katanya Yolo. Saya nggak, pertama kali tuh dulu dia pernah nyenggol saya, terus dia tiba-tiba minta maaf, nggak ada angin nggak ada hujan, terus saya bilang biasalah konten kreator, saya bilang gitu kan, udah selesai kan, nyenggol terus, saya juga nggak kenal nih manusia siapa. Apa yang men-trigger kakak, pada bagian mana yang sampai pada akhirnya kakak udah nggak bisa diem? Oh banyak, semua juga bisa menilai. Salah satunya Kak. Resep dan video. Nanti kita jelasin ya Mbak ya, dan sudah beredar kok, semua orang juga udah tahu itu apa. Tapi udah Berapa bukti Kak yang dilampirkan? Banyak, Bukti-buktinya apa ya? lebih dari 12 video dan screenshot. salah satunya yang Nah itulah ya tentang pasal undang UU ITE. Kita coba deh komentar aja. Serasi banget, so sweet Farhat sama Zanzabela. Aduh ya. Dua-duanya ngerti hukum nih kalau ribut. Apakah saling ngelapor kali ya? Seru kan? Farhat mau putus lidah Yolo. Oke, ini coba kita lihat. Kita minta kalau perlu lidahnya itu di karena terlalu cerewet ya. Nanti sih saya ngomongnya nanti ambil dari video saya aja, nanti pasti saya gas ke manusia. Dan kalau ini masuk ya sampai terjadi saksi-saksinya cukup, bukti-buktinya cukup, pas nanti gak ada kata damai buat Yolo ini. Gak ada kata damai. Serem juga ya. Reaksi dari Yolo ini usai dilaporkan Farhat Abbas. Oke, reaksinya kayak gimana tuh? Mungkin apa sih yang mau kakak sampaikan kepada Farhat Abbas? Farhat semangat. Siapa tahu jodoh sama Zanzabela. Zanzabelanya apa nih yang mau disampaikan nih Kak? Semoga berjodoh sama Farhat. Jodohnya. Iya Leci. Kamu berhenti. Apa lah? Berhenti. Widih, semoga jodoh ya. Sakinah wadah warahmah ya teman-teman. Itu dari respon Yolo ini ya, dia santai aja karena gue tau sih backingan Yolo ini ada Nikita Mirzani juga, dia temenan sama Nikita Mirzani yang ya kontennya hampir sama gitu ya. Cuma Yolo ini lebih brutal aja sih.
ngebahasnya ya. Ngerti hukum kan. Zanzabela, Farhad Abbas. Kirain ada kisruh, dilaporin nih ya. Kesebut lagi ya, sensor nanti kena pelanggaran. Bahkan ada momen di mana detik-detik wartawan kabur meninggalkan juru bicara Farhad Abbas atau mengejar Kak Yolo. Lalu bertele-tele sih mungkin ya. Oke, kita lihat videonya. Ini adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farhad, ya, kantor Farhad sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan, ya, bukan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan kalau diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening yayasan, 1,3 ke rekening yayasan Bandung. Jadi ini yang terjadi. Sampingan lagi ya, langsung pergi. Tersinggung sih. Keren sih. Ada hasilnya. Lanjutkan lanjutkan Farhad. Tapi kan ini sebenarnya semakin kemana-mana. Lagian dia kemana-mana. Tadi kan pada situ itu kali. Ini yang ini di depan mobilnya. Oh, tadi sempat sedikit kayak Yolo. Oh, ini ke acaranya si Densu kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi si Yolo ini nih datang ke acaranya, cuma nggak ada gitu ya. Di sini lihat nih. Bahkan saya duduk di tengah-tengah barisan tim Farhad dan kuasa Agus. Oke. Ibu Yolo ini. Keluarga besar M Agus. Ajay, langsung ke base ya. Kalau di situ ada sampingnya kursi Agus, berarti sampingnya kursi Farhad, Zanzabela ya. Oke. Bahkan si Agus aja kagak datang. Mau diselesain masalahnya kagak datang. Kan ngeselin banget ya. Oke, kita balik ke topik ya. Kita nggak balik lagi situ. Usut punya usut. Ternyata di sini Farhad Abbas kecewa sama Zanzabela akhirnya. Kacau. Farhad kecewa sama Zanzabela. Zanzabela akan dihajar jika khianati Farhad. Waduh, kenapa tuh? Let's go. Di videonya katanya menolak untuk datang. Gimana menurut abang? Awalnya sih saya berpikir kita jadi lawyer dia. Dia datang, bukan menolak datang. Ada sebab pada akibat gitu. Kita bantu, kita buat laporan polisi, dolo, ya. Tolong juga lah. Iya. Kalau nggak mau ya dari awal gitu. Ya. Okay. Tapi udahlah, lu kan tahu Farhad kan. Ya. Lu baik sama gue baik. Tapi lu curang ya gue hajar. Ya. Dia hajar beneran ribut nanti ya, kayak Densu ya didatengin. Pencarianku Zanzabela pakai baju renang. Next, sekarang Kak Yolo ini lagi ngakak-ngakak sambil ditutup mulutnya. Tapi kalau sama Zanzabela Farhad berani deh. Oke, kita coba lihat ya respon dari Yolo ini. Sebenarnya kita bisa mampir ke Instagram Yolo ini ya. Ini Instagramnya, kita coba lihat videonya. Baru 260 suara donatur. Mana lagi nih guys, ini guys yang pengen donatur. Dan ini tertulis bahwa halaman aspirasi donasi Novi dan Agus Salim secara resmi diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau dalam kurung Kominfo RI ya, melalui tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik. Nih guys yang belum ya silahkan diisi nih. Jadi di sini diserahkan ke Agus cuma 12 juta, didonasikan kepada pihak lain yang membutuhkan 400 juta, dikembalikan kepada donatur 58 juta ya. Ini pasti banyak yang kecewa lah ya. Jadi 12 juta kan. Aduh. Agus aja bisa sehari habis 100 juta ya teman-teman. Jadi 12 juta dah. Oke, kita coba react ya dari akun TikToknya Yolo ini ya, atau yang dikenal dengan Yolo Koala. Karena dia dulu sering banget pakai filter koala, saking ngikutin ya. Let's go. Ya kalau Mbak pakai baju renang ya nggak pantas nampaknya. Emang badan gue jelek. Oh, jadi dia nyindir ya. Oke, nyindir, let's go. Mana dong? Katanya gue nggak pantas pakai baju renang, bertahu lu. Kemarin baru beli baju di Oiso. Hai. Let's go next. Kok nggak datang Mbak? Iyalah bukan acara Dinsos, acara Densu. Ngapain gue datang? Ada aja. Acara-acara apaan itu? Zanzabela ini kenapa jadi kayak pengacara F ya? Ada aja alasannya apa nih? Padahal sebelumnya udah konfirmasi datang mau debat sama Teknovi WKWK. Ada Aike kok mundur? Padahal Aike udah sengaja duduk di barisan kubu Agus dan FA. Oh maksudnya Aike itu dia ya. Yolo ini dilaporin sedih banget, dilaporin selebrasi.
Waduh. Kasih paham lah Yolo ini dilaporin tapi tetap aja 1-0. Gue ngeliat video ini gue jadi inget akan satu hal guys ya. Bahkan di akun TikTok Zanzabela dia sempat baru-baru ini menyindir ya tentang masalah Pratiwi Novianti itu ke acara mana gitu ya. Nah kita lihat deh videonya. Buang duit bukan cari duit ya. Zayang pakai baju kurang bahan, WKWK. Lanjut deh kita dengerin. Kan ingin mengangkat personalnya, tetapi seorang petugas kemanusiaan di mana melakukan lebih dari 1 kali penggalangan donasi. Lalu di sisi lain hidupnya selalu berfoya-foya atau glamor ataupun sosialitas seperti ini. Saya dikirimkan seseorang tentang postingan orang tersebut dan menurut saya tidak layak. Dan ketika saya mereactionnya, ini bukan menjadi ajang siapa yang paling kaya, tidak, ya. Bukan menjadi ajang siapa yang bayar, yang buang-buang uang. Apa ini? Ini sudah melenceng. Banyak juga statement-statement yang merendahkan program-program pemerintah, yang merendahkan status sosial seseorang, dan lain sebagainya. Inilah kenapa dari awal saya tidak pernah mendukung Novi. Begitu, silahkan berpikir. Itu dia. Ya, dia sampai sekarang ini baru banget videonya diupload, masih seger, tetap aja nyindir Novi Pratiwi. Enggak, gue bingung. Kenapa? Kenapa Farhat sama Zanzabela nggak dateng? Iyalah, orang mau dipermaluin sama dia. Lu bayangin, Farhat Abbas sama Zanzabela dateng ke acara. Cie, apa nggak malu orang? Lagian nih, ya kan gue belain, depan di belakang. Salahnya di mana? Orang cuma pengen cie-ciein doang ya nggak? Cie parah sama Zanzabela. Gitu ya, pasti gitu ya. Lanjut. Kan udah pasti nggak datang Zanzabela mas sudah kuduga. Beraninya koar ya teman-teman. Yang jadi pertanyaan kenapa si Zanzabela menonaktifkan komentar di FT-nya ya? Karena hujatan sih ya. Bisa jadi Farhat sama Zanzabela lagi ngopi bareng, intimate lagi. Terus kalian sadar nggak Farhat sama tuh cewek mirip pasti jodoh. Sama-sama kosong ya anjay. Lanjut next. Sekarang kita akan berubah ya. Yolo jadi loyo, oke? Yang loyo bukan lu sama cewek lu, apa yang nggak bisa datang? Udah ditungguin tadi padahal sama banyak orang. Loyo, lemas dengkul lu sampai nggak bisa datang. 1-0 kan lu? 1-0 next. Sama aja dua-duanya tatoan, semiran biasanya ciri-ciri cewek yang api. Gue biar tatoan biar rambut gue pirang kayak jamet. Tapi kan gue nggak pernah pakai baju renang di. Waduh, baju renang nyindir siapa tuh? Yolo, lu pasti dilaporin, unsurmu terpenuhi Yolo. Kamu diam-diam aja pasti dilaporin. Oke, karena dari kemarin gue ngoceh-ngoceh belum dilaporin juga. Oke, sekarang gue coba ya, gue diem ya. Tapi janji laporin ya, gue diem ya. Ditantangin, ternyata Yolo ini nantangin ya. Keren sih Yolo ini, gila dulu. Oke, kita bahas lagi Zanzabela ya. Gue kasih tahu ya sama kasih lu. Paham, Mbak. Lu pikir orang yang menggalang dana yayasan itu kagak boleh joget gitu? Kan uangnya beda. Uang donasi kan bisa diaudit, ya kan? Bahkan orang ini rela kok diaudit. Dia joget pakai duit yang lain, pakai duit pribadi sendiri. Kenapa emangnya? Novi ya. Penggalang dana yayasan kagak boleh joget. Orang India aja apa-apa dijogetin. Nah. Ada keluarga yang meninggal lagi berduka cita juga dinyanyiin, dijogetin. Kenapa emang? Terus lu bilang lagi kalau lu itu dikirimin seseorang tentang postingan ini. Yaelah. Itu palingan juga akun lu sendiri, akun fake pakai handphone lain ya kan. Terus lu bilang lagi ini tuh bukan ajang pamerin siapa yang paling banyak keluar duit. Ya emang iya. Kalau ini tuh ajang pencarian bakat, yang ada lu joget kayak kemarin yang videonya di-share. Waduh. Video apa nih? Apakah baju? Bercanda ya, bercanda. Viral di mana-mana gitu. Itu kan pencarian bakat yang jogetnya paling hot, ya kan? Pakai segala bilang suka merendahkan status sosial seseorang. Yang ada tuh kita ya pusing lihat status temen lu Farhat Abbas, ngerti lo? Ya, jadi bener, bukan Tenovi suka merendahkan status sosial masyarakat, tapi kita yang penting baca status IG temen lu, ngerti lo? Paham? Terus lu bilang emang dari awal lu nggak pernah ngebelain Novi sama sekali. Itu mah masya Allah tabarakallah bun. Memang bagusnya begitu. Justru kalau lu ngebelain Novi tuh aduh bahaya. Mending kagak usah. Sama circle lu aja sendiri sana ya. Lagian gue mau nanya ya, sama laporan-laporan yang kalian buat ini, nggak ada yang naik tuh. Jelas kagak sih kalau bikin laporan?
Makanya kalau kayak belum terlalu berpengalaman bikin laporan ke Polda, sementara lapor RT RW dulu lah, coba dulu ya, pemanasan. Masa lapor dari kemarin banyak banget yang dilaporin, listnya ada banyak, sampai sekarang kagak ada yang jelas tuh. Kagak ada yang ditanggepin. Pemanasan aja dulu lu ya, sama geng lu, lapor RT RW, itu aja dulu. Nah itulah ya, keren sih ini komentarnya guys dari netizen ya. Yuk, sebel juga sama Zanzabella ya. Dan kalau kita lihat komentar di sini, Zanzabella Z-nya apa guys? Zebra kali. Next, komennya satu pun gak ada yang dukung Zanzabella. Nah iya, Zanzabella paling nyinyir orang syirik. Kita tidak tahu lah ya. Oke guys, seperti biasa kita bacain 3 top komentar atas ya di video sebelumnya sebelum penutupan. Oke, di sini ada dari Cantika Clara, Up UMKM, semangat terus rakyat kecil, perjuangkan hak kalian, jangan kasih kendur, ingat ya, doa orang terzolimi sangat mustazar. Amin. Next. Di sini ada Atik Mujia, like-nya 37, usut tuntas. Ada dari Teddy Apek ya. Ayo up terus menerus dana UMKM, proses dan usut tuntaskan kasus dana UMKM. Jangan sampai hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tumpul ke atas buat orang yang tinggi, tajam ke bawah buat orang yang kesulitan ya. Susah anjay. Keren sih. Ya guys, kayak gitu aja ya. Thank you banget yang kalian udah komentar-komentar. Makasih banyak. Saya mau pamit guys. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Ada salah kata, sekali lagi minta maaf. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.